Ini gimana Pak ya untuk menempatkan secara berimbang antara produk jurnalistik dengan yang dimaksud dengan di televisi itu? Kan kesannya perusahaan televisi itu sebenarnya kan perusahaan pers. Iya. Tapi kok produknya adalah banyak hiburannya Lebih atau kepada gimana? itu. Nah itu ya Pak, kebanyakan kan kalau itu lebih ke ala model bisnis ya. Model bisnis. Iya, model bisnis. Yang satu mungkin tadi ya katakan Bapak bahwa kalau hanya berita aja kan garing Nggak garing, nggak nggak menghasilkan. Kabarnya nih Pak, banyak orang tidak mau mengadu ke Dewan Pers karena nggak ampuh Pak undang-undangnya. Begitu ya. Kalau di KUHP kan jelas Pak, atau undang-undang kita jelas didenda atau dipenjara kan gitu. Nah, itu gimana sebenarnya Pak Indra lihatnya? Suatu ya wajar orangnya berpendapat seperti itu Pak, karena selama ini kita mengenal. Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya Yoyo B. Pracayo, redaktur pelaksana teropongnews.com. Hari ini kita kembali kedatangan tamu istimewa saya bilang, karena tamu ini jarang-jarang didatangkan di tempat lain kecuali di teropongnews.com. Beliau adalah tenaga ahli hukum Dewan Pers yang tentu saja pengalaman dan kinerjanya sangat mumpuni di dalam bidang hukum pers. Selamat datang Bung Hendrayana di teropongnews.com. Selamat datang, selamat siang Pak. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Sama-sama Pak. Selama ini kita selalu berhubungan dengan pers terkait dengan produk jurnalistik. Tapi kadang-kadang orang suka lupa dengan pendekatan undang-undang pers atau hukum. Pak Hendrayana bisa jelaskan sebenarnya kondisi undang-undang pers sekarang ini bagaimana dibandingkan undang-undang ITE, ada KUHP dan iya. Ya, terima kasih Pak atas undangannya terkait dengan masalah undang-undang pers ini saat ini menjadi anugerah ya sejak reformasi 98, karena itu salah satu produk hukum yang kita katakan bahwa itu lepas dari rezim belenggu otoritarianisme ke rezim demokrasi. Ya salah satunya adalah undang-undang pers ini. Kenapa demikian kita sebut sebagai buah reformasi itu? Karena di dalam undang-undang pers yang sekarang kan tidak ada ketentuan pemberedelan, betul, sensor betul, maupun pelarangan penyiaran. Betul. Nah, inilah yang menjadi landasan hukum terutama bagi perusahaan pers, bagi teman-teman wartawan di lapangan ketika dia bekerja melaksanakan kegiatan jurnalistik, ya undang-undang pers ini yang menaungi, bukan KUHP maupun undang-undang ITE. Tapi pengalaman kita selama ini setelah dibukanya dengan undang-undang kebebasan berekspresi dan berpendapat itu semakin menjamur ya perusahaan persnya. Nah itu Pak, ya jadi tantangan bagi kita, terutama setelah di undang-undang pers dan sebelumnya setelah reformasi itu sangat masif ya terkait dengan perkembangan media online. Betul. Catatan dari Kominfo aja hampir kurang lebih 47.000 media. 74.000. Apakah itu benar-benar dikatakan bisa sebagai pers atau bukan? Itu yang harus perlu kita cermati bersama begitu Pak. Itu bagaimana membedakannya? Setahu saya atau pengalaman di banyak negara, semakin terbuka semakin selektif ya. Iya. Harusnya begitu ya, bukannya bertambah atau berkaudah. Ini makin bertambah artinya nggak selektif artinya. Betul. Apa persoalannya di masyarakatnya? Apa memang karena undang-undangnya Pak Indra? Enggak kan. Kalau yang mendirikan atau perusahaan atau apa hak setiap orang ya. Ya, negara tidak boleh menghalangi. Betul. Tapi ketika itu masalah terkait dengan perusahaan pers itu harus betul-betul dalam arti mengikuti kaidah hukum yang berlaku. Betul. Undang-undang pers mengamanatkan atau memerintahkan bahwa perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Berbadan hukum. Berarti bentuknya bentuk badan hukumnya bisa bentuk dalam bentuk PT, perusahaan terbatas, perusahaan terbatas maupun koperasi. Ya, bisa. Tapi yang umum yang berlaku kalau untuk profit oriented yaitu PT jelas. Perusahaan terbatas. Ya. Artinya harus ada setoran modal, ada penyertaan modal, artinya ada penanggung jawab direksinya dan manajemennya. Ada direksinya, ada manajemennya, dan ada susunan redaksinya di dalam redaksi. Itu yang harus jelas karena banyak permasalahan yang kami kan saat ini sudah ada MOU ya. Antara Dewan Pers dengan Polri. Betul. Terkait ketika misalkan Polri
menerima pengaduan terkait karya jurnalistik. Ya. Nah, dengan adanya MOU ini kan koordinasi dengan Dewan Pers terlebih dahulu. Nah itu yang sering dipertanyakan dari rekan-rekan kita di Polri, apakah perusahaan pers ini berbadan hukum atau tidak? Seperti itu. Karena publik melihatnya kalau orang udah punya website, situs, itu dikatakan pers. Ya, belum tentu, Pak. Iya betul. Banyak juga yang gitu. Karena kemudahan orang membuat website ya, betul. Betul, Pak, gitu. Terus kalau terkait dengan perusahaan pers tadi Pak Hendra ya, Iya. kira-kira kan terkaitan dengan Dewan Pers. Mereka sudah terverifikasi atau belum, itu gimana kedudukannya Pak Hendra? Ya tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan verifikasi maupun kedudukan hukum di dalam undang-undang pers, verifikasi ini turunan dari pendataannya, kewenangan Dewan Pers untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan pers. Ya. Kenapa pentingnya ini adalah amanat dari Piagam Palembang 2010. Karena di situ banyak masifnya perusahaan pers yang tumbuh kembang, sementara tidak terpantau secara apakah ini perusahaan pers atau bukan. Maka dibuatlah yang namanya verifikasi, pendataan. Namun sifat dari verifikasi ini adalah bersifat proaktif dari perusahaan pers, bukan dari Dewan Pers. Jadi secara itu minimal syarat dari undang-undang itu terpenuhi, harus berbadan hukum, dia udah sah sebagai perusahaan pers. Artinya sebelum dia terverifikasi pun tidak masalah. Tidak masalah, tapi harus Ada badan hukum penting. yang penting juga ketika perusahaan pers menjalankan ruang redaksinya, ya ada salah satu yang membedakan dengan media sosial, apa itu? Kode etik. Oh Harus taat iya, terhadap betul, kode betul, etik betul. jurnalistik, Kode etik. begitu Pak. Nah itu terkait dengan perusahaan ya. Iya. Artinya walaupun dia belum terverifikasi, dia Iya. masih bisa dilindungi atau bagian dari Iya. Dewan Pers juga ya. Ya Sekarang harus terkait- bisa dilindungi. Betul. Ya. Ya, Sekarang terkait dengan wartawannya sendiri atau tenaga jurnalistiknya. Bagaimana bisa membedakan antara yang perusahaan pers atau yang tidak, atau yang kondisi sekarang? Terkait dengan wartawan itu sekarang kan sudah ada ya dengan standar uji kompetensi wartawan. Ya. Di dalam peraturan Dewan Pers yang disepakati oleh 9 konstituen, sekarang udah 11 Pak, bertambah. 11 ya Pak? Iya. Bisa disebutkan Pak, atau Secara umumnya, tapi Ya. kalau dari organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, Mm-mm. ya itu. Oh, 2-3 hal itu ya, tiga. Dan satu dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, Gitu. betul. Nah, kalau kita ingin membedakan mana wartawan yang bekerja di perusahaan pers sama mana yang tidak, ya kita sekarang ikuti aturan yang terkait dengan standar kompetensi wartawan itu. Ya, yang dikeluarkan itu, dan itu menjadi standar salah satu standar bagaimana wartawan bisa menjalankan kerja jurnalistiknya secara minimal profesional, dalam arti memahami kode etik, tahu tentang kesadaran etika dan kesadaran hukum dan keterampilan skill menulis, apalagi sekarang udah multimedia ya. Betul. Orang bisa bukan hanya menulis, sekarang harus Betul. bisa Merekam dan sebagainya. Itu salah satu yang harus dimiliki oleh model wartawan. Dan ketika itu juga dia harus bekerja pada perusahaan pers. Betul. Itu karena ada beberapa kasus yang ketika diadukan dia tidak menginduk kepada perusahaan pers, dia ngaku-ngaku sebagai wartawan. Iya, padahal tidak ada Betul. produk yang dihasilkan dari beritanya tersebut, hanya berdasarkan kartu pers. Terkait dengan pengaduan, Pak Hendra bisa jelaskan nggak? Kadang-kadang ada freelance, orang wartawan freelance ya. Entah medianya di mana atau di mana. Betul. Persoalannya itu adalah, tapi dia punya sertifikasi uji kompetensi misalnya kan. Iya. Kira-kira bagaimana status orang yang seperti itu? Dia kemudian diadukan oleh narasumber atau Biasanya kalau statusnya wartawan freelance, ya betul bahwa katakanlah dia udah punya kartu uji kompetensi wartawannya. Terus dia gimana tuh statusnya ketika ada masalah? Tinggal dilihat dari landing page berita tersebut. produk jurnalistik. Biasanya orang yang freelance kan ada orang yang menugaskan Betul. Misalkan dari Jakarta, orang teman di Papua Betul. untuk menulis berita. Kontributor biasanya Pak ya. Tanggung jawabannya bukan si wartawannya, tapi pemimpin redaksinya di dalam landing page berita tersebut. Begitu. Jadi artinya freelance pun tetap harus mematuhi undang-undang kode etik jurnalistik dan siapapun yang mengaku wartawannya harus patuh terhadap kode etik. karena berkembangnya netizen jurnalistik sekarang juga itu juga bagian dari seperti freelance jurnalistik gitu kan. Kadang-kadang dia membuat laporan atau berita, kemudian dimuat di sebuah media atau di sebuah media online, kemudian dikomplain sama orang, sementara si yang punya media online-nya sendiri
juga nggak bisa bertanggung jawab karena memang itu adalah netizen aja yang memberikan laporan gitu Pak. Iya, tapi tetap kita yang itu yang harus dipahami oleh teman-teman juga di perusahaan pers tidak ketika ada permasalahan ini sistem pertanggungjawaban kan Pak. Beda antara pertanggungjawaban hukum di Kitab Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Pers. Kalau di Undang-Undang Pers kan ada yang bertanggung jawab secara waterfall-nya adalah Pemimpin redaksi. Kalau itu pemberitaan. Ya, Tapi ketika ada gugatan hukum terkait tuntutan ganti rugi yaitu adalah perusahaan persnya, dalam hal ini direksinya, begitu. Jadi nggak bisa lepas tangan, begitu aja. Dulu saya sewaktu di LBH Pers banyak terjadi gitu. Wartawan dilepas begitu aja untuk berhadapan dengan masalah hukum, pemretnya tidak mau bertanggung jawab. Itu salah keliru. Gitu. Jadi penekanannya adalah pemimpin redaksi harus bertanggung jawab terhadap semua produk jurnalistik yang dia. Betul Pak. Kalau pun ada gugatan hukum berarti manajemen juga bertanggung jawab. Iya, betul. Oke. Itu harus penting buat kita ketahui semuanya karena selama ini seolah-olah wartawan yang di lapangan itu adalah orang yang bertanggung jawab dari produk jurnalistik. Padahal tidak kan ya, karena itu ada sistem yang sistem ada perbedaannya redaktur, ada pemimpin redaksi. Iya, betul Pak. Pak Endra, terkait dengan perkembangan media sekarang, terkait dengan media sosial nih Pak Endra. Gimana Pak Endra memperhatikan kondisi sekarang? Nah sekarang terkait dengan media sosial itu cukup masif ya. Sekarang banyak ada yang namanya podcast, terus ada live streaming TV di YouTube. Betul. Itu kan hanya medium aja media sosial ya. Betul. Tapi kita harus bedakan, masyarakat menilai bahwa itu TV, itu pers. Betul. Belum tentu. Apa yang ada di media sosial sangat berbeda pertanggungjawaban hukumnya dengan pers sebagai produk jurnalistik gitu, yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apa yang membedakannya? Ya itu tadi Pak. Kalau misalkan itu berbadan hukum pers, maka itu bisa menjadi bagian dari dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan diatur ketika ada masalah Undang-Undang Pers berlaku. Contoh misalkan ada sekarang yang misalkan bocor halus bagian dari Tempo, terus Kompas juga punya bagian dari itu. Nah itu sekarang Dewan Pers sudah membuat semacam pedoman itu mengantisipasi. Karena sekarang kan konten-konten berita oleh perusahaan pers banyak disebarluaskan lewat media sosial. Betul. Ya, akhirnya kami dari konstituen waktu itu menyepakati untuk bagaimana ini membuat aturan supaya tetap dilindungi produk pers di luar web, di luar online-nya gitu kan, yang menggunakan ranah media sosial. Akhirnya kita dibuat aturan yang namanya pedoman pengelolaan akun media sosial oleh perusahaan pers. Jika itu menjadi bagian dari perusahaan pers, itu menjadi ranahnya Dewan Pers atau Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Tapi sepertinya harus disosialisasikan Pak Endra. Karena sekarang seolah-olah media sosial sendiri, media perusahaan pers sendiri, padahal itu hal yang berbeda. Kan gitu. Sangat-sangat berbeda karena kalau orang katakanlah misalkan gini Pak, kalau di media sosial orang kita menulis status, siapa yang bertanggung jawab? Yang menulis statusnya kan si pemilik domain itu sendiri, pemilik domainnya. Tapi kalau itu merupakan media sosial itu bagian perusahaan pers, bukan si pemilik yang menulis statusnya, tapi perusahaan persnya itu sendiri. Betul. Dalam hal ini siapa pemimpin redaksi? Sesuai dengan pertanggungjawaban di dalam Undang-Undang Pers. Karena sekarang perkembangannya hampir semua kementerian atau instansi atau badan itu punya web, kemudian punya pola seperti wartawan juga dia membuat press release pun dibuat seperti produk jurnalistik, ya kan? Akhirnya kita bisa susah membedakan ini produk jurnalistiknya kementerian ini atau memang punyanya wartawan kan gitu Pak. Nah itu yang harus kita bedakan. Mana yang merupakan produk jurnalistik yang benar-benar oleh perusahaan pers dan mana yang itu dikelola oleh instansi Pak, atau lembaga. Itu bukan bagian dari suatu pers, produk pers, tetapi kehumasan itu Pak. Kehumasan kan? Iya, kehumasan. Jadi ini memang kalau orang awam membedakan sulit ya Pak. Betul. Mana itu produk jurnalistik, mana yang produk kehumasan atau dan sebagainya. Karena hampir mirip sama Pak. Benar, ada situsnya, ada ininya, betul. Malah mereka juga menggunakan ini adalah wartawannya humas mana gitu, mana ada gitu. Itu hanya kehumasan aja secara hukum ketika ada sengketa dan sebagainya tidak bisa menggunakan produk Undang-Undang Pers. Pak Endra terkait juga dengan status media sosial tadi ya. Posisinya adalah hampir semua media mainstream atau media online atau mempunyai media sosial. Kalau misalnya dia hanya dipermasalahkan di media sosialnya juga, itu apa larinya ke Undang-Undang ITE atau ke Undang-Undang Pers?
Kalau itu merupakan bagian dari perusahaan pers ya, Pak? Iya. Ya tetap bahwa itu adalah kalau itu udah menjadi afiliasi dari perusahaan persnya yang sudah berbadan hukum, Pak, itu tetap pertanggungjawaban adalah si perusahaan persnya, bukan hanya media sosialnya aja. Beda dengan podcast lainnya yang pada umumnya tidak memiliki status badan hukum perusahaan pers. Itu adalah tanggung jawab terkait dengan pertanggungjawaban pribadi. Bisa kena undang-undang ITE, bisa kena undang-undang KUHP kita punya hukum pidana. Tapi kalau itu katakanlah podcast atau YouTube yang dikelola oleh perusahaan pers, maka secara produk hukum itu adalah dilindungi oleh undang-undang pers. Sebagai kasusnya kita diskusi Pak Hendra ya. Misalnya wartawan kami menemukan ada sebuah orang artis berselingkuh gitu kan. Kita expose di IG kita gitu, di medsos kita. Tentu bagi yang artis itu komplain dong, ya kan? Kalau ini nggak cover bad side kan? Ya, betul. Itu gimana statusnya Pak? Ya kalau misalkan itu terkait bahwa ini udah jelas bagian dari perusahaan pers, ada mekanisme kan yang diatur di dalam undang-undang pers ketika itu seseorang keberatan katakanlah ya diupload atau diberitakan di podcast A gitu kan yang merupakan bagian dari afiliasi perusahaan B. Ya maka dia harus menjalankan namanya hak jawab. Dan juga si wartawannya juga tidak bisa otomatis dalam arti ya itulah membedakan ini ya adalah harus ada check and recheck. Check and recheck. Bagaimana ada cover both side-nya ya Pak. Artinya di media sosial itu tidak kejar kecepatan ya. Tidak hanya, tetap yang namanya kode etik berimbang, harus tetap berimbang. Gitu betul. Kalau misalkan katakanlah ini liputannya live ya, nanti dalam episode kita akan wawancara. Kalau misalkan di meja yang sama tidak ada sebagai pihak yang diberitakan, itu harus ditindaklanjuti dengan edisi berikutnya betul, Pak. Untuk memberikan kesempatan. Nah, kalau di penyiaran atau di lembaga televisi, misalnya ada Academy Award, itu produk jurnalistik atau hiburan atau apa misalnya? Nah kalau yang itu mungkin kembali kepada undang-undang penyiaran kan? Oh langsung ke undang-undang penyiaran. Ya. Kalau itu mengandung unsur jurnalistik ya kita lihat nanti di dalam proses penyelesaiannya ya Pak. Iya. Karena mungkin nanti ada pengaduan, oh ini merupakan ranahnya broadcasting kan, bukan jurnalistik, atau ini bagian dari karya jurnalistik. Yaitu nanti kita dianalisis. Karena misalnya si A juara di Academy Award ini, kita kan itu produk jurnalistik atau pemberitaan kan sebenarnya Pak. Iya pemberitaan. Tapi ya ini makanya antara undang-undang penyiaran itu sekarang ramai juga. Betul. Persinggungan betul. Tapi tetap kalau menyangkut itu nanti hasil analisa dari ini adalah produk jurnalistik masih diselesaikan melalui mekanisme di dalam undang-undang pers. Betul. Kan? Karena di dalam undang-undang penyiaran ada yang namanya P3SPS, standar pedoman perilaku penyiaran, yang di salah satunya di situ menyangkut masalah kode etik. Kode etik, betul. Iya, biasanya kalau dulu ya, saya kurang tahu yang sekarang KPI kalau menyangkut itu karya jurnalistik koordinasi dengan Dewan Persnya, oh ini ada terkait ini, minta pendapat gitu. Apakah ini karya jurnalistik ranahnya atau broadcasting aja terkait dengan isi siaran gitu. Isi siaran kan ada hiburan Pak, ada hiburan, ada unsur berita, pendidikan dan sebagainya macam-macam Pak. Kan kita dulu belajar soal komunikasi 3 hal itu kan. Sosial kontrol sosial, hiburan sama pendidikan kan itu kan. Betul, ya. Itu dasar-dasar komunikasi kan gitu. Iya, gitu. Iya. Artinya TV juga sebenarnya masuk dalam ranahnya pers juga kan. Kalau dia melaksanakan produk jurnalistik Pak, tidak semata-mata hiburan kan. Nah, ada produk jurnalistiknya yang itu untuk kepentingan publik Pak. Nah, kalau terkait dengan televisi tadi, seolah-olah televisi itu kan memadukan antara produk jurnalistik dengan produk hiburan untuk mengejar acaranya komersialnya itu. Karena kalau misalnya di pemberitaan kan komersialnya agak kekurangan ya, karena istilahnya nggak dapat iklan lah gitu ya. Nah ini gimana Pak ya untuk menempatkan secara berimbang antara produk jurnalistik dengan yang dimaksud dengan di televisi itu? Kan kesannya perusahaan televisi itu sebenarnya kan perusahaan pers. Tapi kok produknya adalah banyak hiburannya atau gimana? Nah itu ya Pak, kebanyakan kan kalau itu lebih ke ala model bisnis ya. Model bisnis. Iya, model bisnis. Yang satu mungkin tadi ya katakan Bapak bahwa kalau hanya berita aja kan garing. Nggak menghasilkan profit ya. Tapi ya sekali lagi kalau dalam hal nanti ketika ada sengketa atau ada masalah hukum Pak, ketika itu produk itu ada unsur jurnalistiknya, apakah penyelesaian melalui mekanisme undang-undang pers. Undang-undang Tapi kalau itu menyangkut masalah hiburan itu
bukan mungkin itu kan terkait dengan jurnalistik, bisa ada itu terkena dengan teguran KPI masalah tentang memuat tayangan anak dan sama melanggar P3 SPS itu cukup diselesaikan melalui mekanisme di dalam KPI itu sendiri, undang penyiaran. Kalau soal terkait dengan undang-undang pers, kabarnya nih Pak, banyak orang tidak mau mengadu ke Dewan Pers karena nggak ampuh Pak undang-undangnya. Begitu ya? Kalau di KUHAP kan jelas Pak, atau undang-undang kita jelas didenda atau dipenjara kan gitu. Nah, itu gimana sebenarnya Pak Hendra lihatnya? Suatu ya wajar orangnya berpendapat seperti itu Pak, karena selama ini kita mengenal bahwa yang namanya sanksi itu ya dengan denda, dengan penghukuman, denda penahanan dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Karena apa? Yang namanya di dalam produk jurnalistik itu bukan sebuah kejahatan Pak, tapi pelanggaran. Ini penting Pak, saya perlu. Bukan sebuah kejahatan, tapi pelanggaran. Okay. Pelanggaran apa? Pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Pelanggaran etik tidak bisa dipenjara. Iya. Sesuai dengan mekanisme. Ya misalkan ya kalau diselesaikan melalui ranah etik juga. Ada yang namanya mekanisme hak jawab. Ya. Ada pengaduan ke Dewan Pers. Karena katakanlah tadi mengatakan bahwa itu tidak efektif ya. Tidak. Padahal itu dari kasus-kasus yang masuk ke Dewan Pers banyak media yang dihukum untuk melakukan apa? Memuat hak jawab, permintaan maaf jika itu dianggap merugikan, Pak. Betul. Karena mekanisme itulah di dalam undang-undang pers yang diatur gitu. Sekali lagi yang namanya sebagai produk jurnalistik bukan sebuah kejahatan. Tapi itu adalah pelanggaran terkait dengan karya jurnalistik. Kalau sebelum ada media online dulu memang efektif, Pak. Karena harus 1 kali 24 jam selama 6 hari sebelum dicetak. Kan rugi perusahaan Pak. Kalau sekarang di online sih gak keukur Pak ya. Mau berapa sebulan juga gak ada masalah ya kan. Nah itu efektivitas hukuman atau pelanggaran itu harus dikencangkan lagi tuh Dewan Pers Pak. Iya betul. Karena itu tergantung dari format di medianya ya Pak. Iya. Kalau media cetak mungkin ya sesuai dengan ininya, maka kalau untuk media online harus dalam kesempatan berikutnya kan. Betul. Hak jawab. Karena ada kewajiban dari media. Betul. Ketika orang merasa dirugikan terus mengadukan kepada Dewan Pers, maka ya media yang diadukan itu harus patuh terhadap apa yang disampaikan Dewan Pers. Kalau itu dia tidak mau mengalami kriminalisasi pers katakanlah ya. Iya. Undang-undang ITE, undang-undang KUHP dan sebagainya. Jadi itu mekanisme Pak di dalam undang-undang pers itu mengatur terkait tentang jika seseorang mengalami kerugian terkait pemberiannya sampaikan dengan pemberian. Tapi kan itu dianggap tidak puas ya orang. Kalau orang nggak ditahan, itu mindset itu kita harus rubah. Betul. Karena apa? Yang namanya kata-kata lawanlah dengan kata-kata Pak. Iya. Bukan dengan penjara. Kecuali orang mencuri. Betul. Kecuali orang memeras. Misalkan segitu. Itu bisa berlaku KUHP karena di luar karya jurnalistik. Kalau karya jurnalistik sudah ada panduannya, sudah ada prosedur mekanismenya. Iya. Pak, berkait dengan kode etik, sebenarnya juga sosialisasi kode etik saya merasa ini kurang tajam juga nih ya, terutama teman-teman yang baru menjadi wartawan nih kan. Saya lihat misalnya kadang-kadang dia doorstep mengajukan handphone atau cukup mulutnya kayak gimana. Kan etika jurnalistik arah gitu. Itulah yang perlu Pak. Tetap itu menjadi kewajiban kita bersama ya. Terutama juga bagi perusahaan persnya ketika yang meng-hire teman wartawan muda katakanlah yang baru fresh graduate ya harus dilatih dulu, jangan langsung diterjunkan ke lapangan. Ada kewajiban dia kan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan dulu gitu kan. Misalkan 2 bulan, 3 bulan, baru setelah ini mengenyam itu, nanti setelah 1 tahun baru ikutkan yang namanya standar uji kompetensi wartawan. Biar dia secara hukum dilindungi juga ketika ada masalah. Betul. Saya pengen tahu nih Pak Hendra kan sering menghadapi masalah hukum terkait dengan jurnalistik di Dewan Pers. Kira-kira media online, media mainstream, media televisi atau lainnya perimbangannya gimana kasusnya yang dihadapi Pak Hendra selama ini? Ya umumnya kalau kasus terkait dengan pers tidak, ya pasti pasal-pasalnya tetap sama ya, terkait dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana itu yang diatur di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE karena ada pasal itunya, pasal terkait yang mengatur hal-hal yang tersebut Pak. Tapi ya sekali lagi mekanisme itu hanya berlaku Undang-Undang ITE dan KUHP adalah terhadap di luar karya jurnalistik. Kalau karya jurnalistik sesuai dengan
mekanisme dalam undang-undang pers dan sekarang diperkuat dengan MOU, Pak. MOU. Diturunkan dengan yang namanya perjanjian kerjasama sebagai landasan teknisnya itu melalui Dewan Pers dulu untuk dianalisa. Jadi selama ini kebetulan saya di Komisi Hukum, terutama tenaga ahli hukum, selalu memverifikasi ya setiap koordinasi dari Dewan Pers, dari Kepolri ke Dewan Pers untuk menilai bagaimana ini produk pers atau bukan, berbadan hukum atau tidak, status wartawannya seperti apa. Itu sebagai minimal filter dulu kan. Betul. Tidak langsung, kalau dulu mungkin bisa polisi langsung tersangkakan seseorang, sekarang enggak. Sekarang ada filter dulu, harus melalui mekanisme di Dewan Pers. Dan sekarang MOU ini udah berjalan efektif, Pak. Itu teman-teman rekan kita kepolisian dari Papua, dari dari Manado, dari Kendari, yang jauh itu selalu koordinasi dengan kami. Ketika ada laporan ke polisi, mungkin masyarakat tidak tahu ya mekanisme itu. Tapi dengan ada MOU ini, penyidik yang menerima pengaduan di kepolisian bisa koordinasi dulu, bisa berkoordinasi dengan Dewan Pers. Termasuk pangkatnya juga tuh, Pak, ya, penyidik yang menangani wartawan ya. Maksudnya kalau dulu kan harus kombes yang menangani wartawan tuh ya. Oh iya. Sekarang itu ada aturan juga atau saya kurang tahu ya di dalam internal mereka. Tapi yang selama ini kami terima adalah kebanyakan dari cybercrime ya. Cybercrime. Iya, karena itu banyak yang media yang diadukan dalam media online. Jadi kami selalu berkoordinasi dalam hal ini produk jurnalistik. Mereka melalui mekanisme undang-undang pers. Kalau bukan ya kami serahkan kepada kepolisian. Soal cybercrime saya ingat dulu kita sering ada media kalau ada masalah dengan pemerintah di hacker, Pak. Ini ya di dox apa namanya? Di dox. Itu gimana, Pak? Nah, ini ada. Seru nih sebenarnya. Sekarang juga banyak loh, Pak, kasus kemarin 3G atau BTS itu yang kita beritakan. Iya. Katanya ada media yang ban sama mereka. Ada beberapa. Karena kan mereka yang pegang ininya tuh, IP-nya kan. Nah, kami di Dewan Pers juga ada satu satgas ya di bawah Komisi Hukum dan Pengaduannya, ada satgas kekerasan terhadap wartawan, anti kekerasan terhadap wartawan. Salah satunya polanya sekarang bukan lagi kekerasan orang memukul wartawan, tetapi tadi Pak doxing. Ya, betul. Melakukan terhadap situsnya, hacker. Terhadap ininya handphonenya juga betul. Ini yang sering terjadi dan selalu mandek di dalam prosesnya kan, karena kita nggak tahu itu seperti hantu kan. Siapa yang melakukan itu, Pak? Betul. Tapi ada kaitan dengan produk jurnalistik. Pasti. Karena kita kan ini yang menjadi perhatian kami di komunitas pers, Dewan Pers dan bersama konstituen, bagaimana supaya hacker dan doxing dan sebagainya itu kan tidak ini, karena itu bahaya, Pak. Pasti, bagi kemerdekaan pers. Itu sebuah ancaman bagi kemerdekaan pers. Makanya kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bisa mengantisipasi lah permasalahan. Karena kami banyak menerima pengaduan itu. Iya, betul. Pasti kita berhadapan dengan orang-orang yang kita nggak tahu musuh cyber gini kan. Dunia cyber kan sangat terlihat. Dunia maya gitu. Tiba-tiba malam-malam istri kita di doxing, kita kalau gitu gimana kita pengaduannya atau bagaimana mekanismenya, Pak? Mekanismenya tetap kita prosedur kita koordinasi dengan kepolisian ya pengaduan itu. Kalau misalkan ini mengadu itu kita mendorong supaya kepolisian menyelesaikan. Karena ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kemerdekaan pers. Betul. Karena kami sudah melakukan itu terkait ada beberapa kasus ya yang sudah orang bukan hanya perusahaannya yang di hack ya, tetapi juga data pribadi wartawan itu kan sangat berbahaya dan itu mengganggu kemerdekaan pers terutama bagi teman-teman wartawan dalam menjalankan profesi itu. Kalau misalnya di ring 1 sering di blackout, itu gimana, Pak? Kan kita mau memberitakan atau melakukan siaran langsung atau tiba-tiba di blackout ini kita. Termasuk dari kewenangan dari keamanan ya. Saya sering juga itu ada ya. Waktu dulu ada demo-demo yang betul seperti itu gitu kan. Kalau seperti itu lebih ke arah antisipasi untuk keamanan mungkin ya, Pak. Tapi kalau misalkan untuk orang untuk melakukan pelaporan, bukan, Pak. Untuk kalau kita disadap dan itu tidak boleh illegal access. Illegal access. Ya. Karena apa? Orang harus ketika akan menyadap seseorang harus ada dulu dasarnya. Orang ini melakukan tindak pidana dan harus ada penetapan dari pengadilan, Pak. Nggak
nggak bisa langsung bisa. ya. Misalkan tiba-tiba handphone saya disadap, saya nggak tahu kesalahan kita apa. Kita bisa melakukan yang namanya upaya hukum, Pak. Kalau ketahuan siapa yang menyadapnya. Pak Endra, terima Iya. kasih nih sudah banyak diskusi tentang Sama-sama, Pak. mudah-mudahan informasi yang kita diskusikan ini memberikan manfaat buat rekan-rekan media dan masyarakat. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Selamat berjumpa di tempat yang lain. Terima kasih. Sobat Positif Podcast, baru saja kita mendengarkan diskusi terkait dengan Undang-Undang Pers dan turunannya. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Positif Podcast, bicara yang benar.